Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita di semester genap pertemuan kelima kali ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik mahasiswa jurusan HKI semester 4 kelas B. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima yang temanya ada sedikit perubahan, tapi saya akan jelaskan sebelumnya. Saya akan jelaskan dulu absensi. Saya akan share di chat room dan tolong ya, yang tidak masuk jangan di-share. Absensinya jangan di-share. Cukup kalian sendiri yang mengisi. Jadi tolong. Jadi nanti yang masuk di yang masuk di Zoom meeting adalah yang mengisi absen. Jadi nanti akan saya cek di akhir perkuliahan, saya cross check, saya teliti, saya sesuaikan. Oke, silakan kalian isi. Sudah saya masukkan di chat room. Ada satu link, silakan diisi. Saya kirimkan banyak nih biar enggak hilang. Oke, silakan. Sambil mendengarkan perkuliahan, kalian mengisi absensi kehadiran HKIB tanggal 9 Maret. Oke, silakan. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa ada sedikit kesalahan. Apa itu? Jadi sebenarnya saya mengira pertemuan kelima ini materinya tentang harta dalam perkawinan. Oke, saya share dulu ya RPS-nya coba. Bentar, saya share dulu ya RPS-nya. RPS-nya mana ini? Ini dia. Nah ini ya, perhatikan. Saya ada sedikit kesalahan. Awalnya saya kira materi kita hari ini ada di materi ke-6 ini, kedudukan harta dalam pernikahan. Tapi kenyataannya yang terjadi seharusnya di pertemuan kelima itu materi tentang nafkah keluarga dan problematikanya. Jadi masalah nafkah. Tapi saya sudah terlanjur, ini juga saya umumkan tadi di kelas A, saya sudah terlanjur mengupload materi tentang nafkah, materi tentang harta yang ada di materi ke-6. Padahal harusnya didahulukan dulu materi nafkah. Tapi karena sudah terlanjur, tadi saya sudah terlanjur buka, bahkan sempat saya bagikan tugasnya, ternyata salah, jadi akhirnya ya sudah, begini saja solusinya. Jadi untuk kali ini pertemuan kelima, materinya tentang harta, tetap harta dalam pernikahan. Sedangkan untuk minggu depan, pertemuan ke-6, saya isi dengan nafkah keluarga. Jadi ditukar ya, dibolak-balik. Jadi yang kelima pindah ke 6 dan yang ke-6 pindah ke 5. Cuma itu saja solusinya. Dan tidak masalah, yang penting kalian paham dan mengerti. Oke, baik. Jadi untuk kali ini materinya adalah tentang harta dalam perkawinan. Oke, saya share modul saya. Bentar ya. Modul harta dalam perkawinan. Oke, ini dia. Sudah muncul ya. Nah, oke, lihat baik-baik, perhatikan. Inilah materi kedudukan harta dalam perkawinan. Bahan kajiannya ada 2. Pertama,
menerangkan harta bawaan, dan yang kedua menjelaskan harta bersama suami istri. Baik, saya jelaskan secara ringkas. Materinya sebenarnya tidak banyak, singkat, padat, dan langsung ke inti persoalan. Langsung ini pengertiannya. Ya, ini dia. Ya. Jadi dari segi pengertian memang diakui, sebentar, bukan pengertiannya. Jadi dari sisi tema ini, materi tentang harta dalam perkawinan, itu sebenarnya harus diakui memang tidak ada hal khusus yang dibahas di dalam fikih klasik, tidak ada. Sebab harta, konsep al-amwal atau al-mal itu lebih banyak dibahas pada aspek muamalah. Maka kalau kita mencari persoalan harta dalam perkawinan itu tidak banyak disebutkan. Dalam fikih klasik itu jarang, bahkan tidak ada. Yang banyak justru al-amwal atau al-mal itu objek pembahasannya ditemukan di fikih muamalah. Jadi ya saya pada pembahasan kali ini tidak banyak membicarakan harta dalam perspektif fikih 4 mazhab, tidak banyak. Tapi dalam perkembangannya, dalam situasi kondisi sosiologis hukum Islam, justru persoalan pelik dalam hal misalnya bersamaan dengan kasus perceraian, itu justru banyak sengketa yang dialami oleh pasangan suami istri itu dengan melibatkan persoalan urusan harta, urusan ini milik siapa, dan seterusnya. Maka ada istilah ketika proses perceraian, maka persoalannya juga berhubungan dengan bagaimana. Biasanya kan kalau perceraian ada unsur tambahannya, misalnya hak asuh anaknya siapa yang dipegang. Kemudian yang kedua persoalan harta gonogininya bagaimana. Jadi mau tidak mau fikih klasik tidak memadai untuk menguraikan itu. Tetapi dalam perkembangan hukum positif, ketika ada upaya positivisasi hukum Islam, maka mulai dikembangkan bagaimana hukum positif mengatur tentang sengketa yang dilakukan oleh suami dan istri yang berselisih dalam perceraian, juga mereka memperkarakan masalah harta. Karena itu di beberapa undang-undang, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, termasuk juga kompilasi hukum Islam, itu mengatur apa itu harta bersama. Nah, kita lihat di pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Harta bersama itu apa? Yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Jadi itu harta bersama ya. Nah, istilah harta bersama ini di beberapa wilayah di Nusantara itu beragam. Di Jawa ada istilah harta gonogini. Di Aceh ada siharkat. Di Minang ada suorang. Di Sunda ada guna kaya atau tumpang kaya. Di Makassar ada barang cakar. Dan lain-lain ya. Mungkin kalian kalau mau menambahkan silakan. Di Riau, di Melayu Riau, di Medan, di Lampung, atau mungkin ada yang dari Kalimantan, atau ada yang dari NTB, Lombok, Mataram, dan sebagainya, silakan masukkan. Yang saya tahu cuma ini. Nah, itu istilah-istilah yang digunakan dalam memaknai apa itu harta bersama. Nah, ada 3 kemungkinan jenis harta dalam keluarga. Ada 3. Yang pertama adalah harta milik suami saja. Yaitu harta milik suami tanpa ada campur tangan kepemilikan dari istri. Seperti apa? Ya seperti harta suami sebelum menikah.
Suami sudah sebelum menikah sudah bekerja misalnya. Atau mungkin suami sebelum menikah dia mendapatkan harta waris atau harta hibah atau bonus dari mana gitu ya. Nah, itu statusnya bukan milik bersama. Karena terjadi sebelum pernikahan, tetapi adalah mutlak milik suami. Itu milik suami, bukan milik bersama. Jika diperoleh sebelum pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harta milik istri saja, yaitu harta milik istri tanpa ada kepemilikan suami. Misalnya seperti harta yang didapatkan istri saat bekerja sebelum menikah atau sebelum bersatu dengan suaminya dalam rumah tangga. Atau misalnya istri mendapatkan hibah dari mana gitu ya, atau mendapatkan waris. Ini sama seperti suami tadi. Dan yang ketiga adalah harta milik bersama, yaitu harta yang diperoleh setelah terjadinya pernikahan. Itu harta bersama. Jadi harus dibedakan, karena ada 3 kemungkinan bahwa harta ini milik suami saja, kedua milik istri saja, atau yang ketiga milik bersama. Nah, bagaimana hukum positif di Indonesia memandang harta ini? Kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Oh, sebentar, ini hadisnya ya. Hadisnya dulu. Sebelum kita pindah ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi ada hadis, ini dasarnya kenapa harta itu perlu dijelaskan. Jadi hadis Nabi riwayatnya Aisyah, sanadnya dari Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa Aisyah itu pernah dilapori oleh seorang sahabat perempuan bernama Hindun bin Utbah yang melaporkan bahwa suaminya, siapa namanya, Abu Sufyan, itu tidak pernah menafkahi dia. Dia cukup terpandang, cukup kaya, tetapi istrinya tidak dinafkahi. Bahkan si suaminya terkenal pelit. Nah, bagaimana? Dilaporkanlah kasusnya dia kepada Nabi. Si istrinya ini Hindun ini sampai tidak keurus. Sampai dia tidak bisa beli pakaian, tidak bisa beli makanan. Saking pelitnya Abu Sufyan. Lalu lapor. Bagaimana ini ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi merespon dengan sabda beliau, la haraja alaiki an tut'imihim bil ma'ruf. Ambil saja harta suamimu itu secukupnya, tapi dengan cara yang baik. Artinya, di balik harta yang dimiliki suami itu ada hak dari istri untuk mendapatkan tasarrufnya, mendapatkan manfaatnya. Artinya suami wajib untuk menafkahi dan memberikan hartanya kepada istrinya sesuai dengan kepentingan istri. Jadi tidak boleh disembunyikan. Karena dia sudah berikrar, akad nikah itu kan sebenarnya ucapan janji bahwa si suami ini siap bahkan wajib untuk memberikan jaminan hidup kepada istri dan anaknya. Ya, kalau sampai istrinya tidak makan, sampai kelaparan, itu dosa besar bagi si suami. Dosa besar karena dibiarkan dan ditelantarkan. Maka kata Rasul, ambil saja sudah. Tidak usah ragu, tidak usah khawatir, itu hak kamu juga. Walaupun kamu misalnya tidak laporan dulu ke suami. Ambil. Karena kamu kalau tidak ngambil harta suamimu, kamu kelaparan. Kamu tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa memiliki pakaian, dan sebagainya. Maka ambillah, tetapi usahakan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya. Ini dasarnya. Nah dari sinilah kemudian mulai berkembang bagaimana hukum positif itu mengatur ketentuan jika harta ini mengalami sengketa. Misalnya ketika perceraian, boleh enggak istri mengajukan gugatan kepada si suami agar dia juga berhak mendapatkan harta dari perkawinan mereka. Maka nanti akan ada ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan. Kita lihat
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Di sini disebutkan di pasal 35, 36, 37. Di situ mengatur mengenai bagaimana ketentuan harta bersama dalam perkawinan. Jadi ada ketentuannya di pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama. Jadi ingat ya, kalau sudah semuanya menikah, semuanya sudah bekerja ketika selesai pernikahan, maka apa yang diperoleh dari pernikahan itu menjadi harta bersama. Apa yang diperoleh dalam pekerjaannya itu menjadi milik bersama dalam satu perkawinan. Tapi diingat, tetap kewajiban munfik atau sebagai orang yang menafkahi itu adalah milik suami. Jadi wajib bagi suami untuk menafkahi. Wajib menafkahi. Tapi kalau misalnya ini istri bekerja gimana? Nah, itu tergantung kesepakatan. Dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan hukum positif hanya mengatur seperti ini. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai harta dan warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. Atau yang pasal 36 ayat 1 mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya, yaitu bisa milik bersama atau tidak, karena mungkin saja keduanya sepakat bahwa penghasilan itu masing-masing diserahkan kepada masing-masing. Misalnya suami bekerja, istri juga bekerja. Maka penghasilan istri tidak langsung masuk kepada harta bersama. Itu silakan, tidak ada hal yang melarang. Tetapi kewajiban suami menafkahi tetap ada meskipun si istrinya bekerja. Nah, itu ada ketentuannya. Nah, inilah beberapa aturan mengenai harta benda dalam perkawinan atau harta dalam perkawinan. Dan juga dalam kompilasi hukum Islam. Di situ diatur ada beberapa pasal, mulai dari pasal 385 sampai pasal 97. Nah, ini mengatur terkait dengan bagaimana status harta dalam perkawinan. Jadi, pasal 85 mengatakan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Jadi tetap Islam atau ketentuan perundang-undangan memberikan ruang yang terbuka untuk pengakuan atas harta milik suami saja maupun harta milik istri saja. Jadi di samping harta bersama ada harta suami, ada harta istri. Dan pada dasarnya di pasal 86 disebutkan tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Jadi esensinya tidak ada sebenarnya harta bersama. Tetapi berdasarkan kesepakatan itu bisa menjadi bersamaan, bisa menjadi harta bersama. Tergantung keputusan masing-masing pasangan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada hibah, ada waris dari pihak luar masuk, kira-kira itu jadi apa? Ya kesepakatan mereka berdua saja, mau menjadikan harta bersama atau harta masing-masing, harta bawaan. Tapi tetap ada itu. Nah, ini di pasal 88 juga ada ketentuan mengenai perselisihan sampai pasal 92 bahkan sampai pasal belakangnya. Semuanya ini berkaitan dengan jika ada sengketa dalam persidangan perceraian misalnya. Kalau perceraian itu kan mereka sudah tidak saling cinta dan mereka mulai menuntut haknya. Bagaimana pembagiannya? Padahal itu kan dilaksanakan pada saat mereka sedang menikah dalam perkawinan, masalah perkawinan. Nah, ini diatur dalam pasal 988 sampai 95 dan sedikit di pasal 96 dan 97. Silakan kalian baca sendiri saja mengenai bagaimana ketentuan dalam undang-undang ataupun kompilasi yang mengatur tentang jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak suami istri dalam urusan harta dalam perkawinan jika mereka memutuskan untuk bercerai. Silakan dibaca sendiri ya. Nanti akan saya upload modul saya di GCR. Baik, itu tadi materi mengenai harta dalam perkawinan.
Oke, saya kasih waktu. Mungkin ada yang mau bertanya, mau mempertanyakan atau berdiskusi mengenai harta bersama ini. Kalau ada, saya persilakan. Silakan. Yang kelas B ini pada sudah jelas semua apa gimana yang ngerti saya. Izin bertanya, Pak. Ya silakan Dezan. Dezan siapa? Dezan siapa nama kamu Dezan? Dezan Maulana, Pak. Dezan Maulana, ya silakan Dezan. Ya, jadi kan tadi dalam perkawinan itu kan ada harta bersama ya, Pak. Nah, kan harta bersama itu kan campuran dari harta suami dan istri. Ya. Nah, kalau salah satu di antara keduanya itu meninggal kan, Pak, kan otomatis harus saling mewarisi kan. Ya. Termasuk kepada anak. Apa itu harta bersama juga dimasukkan ke harta salah seorang itu, Pak? Ya, otomatis gitu ya. Kalau misalnya suaminya atau istrinya meninggal, ya berarti itu menjadi harta yang diwariskan. Maksudnya, kenapa kok ada istilah harta bersama? Ya, untuk mengantisipasi jika mereka bercerai dalam keadaan masih hidup. Ya, kalau meninggal itu urusan lain, urusan mawaris itu. Ya, otomatis, misalnya gini, harta bawaan suami bersama dan istri. Kemudian yang meninggal istri. Kira-kira istri dianggap punya harta apa? Kan begitu ya. Pertama itu harta waris, harta bawaan itu milik bersama atau ada khusus punya istri. Kalau ada khusus punya suami, maka pisahkan, bukan harta warisan dari istri. Kalau itu harta bawaannya. Tapi itu harta bersama ya berarti itu yang akan dibagikan kepada anak-anaknya. Tapi ingat, suami juga punya hak atas harta itu. Jadi akan dibagi kalau sudah ada kesepakatan bahwa harta ini adalah harta bersama yang siap diwariskan. Tapi kalau tidak ya berarti yang diwariskan hanya yang usaha dari istri sendiri. Misalnya pernah dapat warisan juga, pernah dapat hibah, pernah dapat bonus dan lain sebagainya. Berarti yang diwariskan yang itu saja, bukan harta yang punya suami. Gitu ya. Jadi tergantung kesepakatannya. Karena warisan itu kan berarti apa yang ditinggalkan oleh si meninggal kepada yang masih hidup. Gitu. Jelas ya Dezan ya? Iya, Pak, jelas. Oke, ya, baik. Berikutnya silakan ada lagi. Ini kayaknya di mana nih? Di kereta ini ya kayaknya. Elsa. Kamu di kereta ini ya? Mana Elsa? Kok hilang gambarnya ini? Ya sudah, ada lagi nggak? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan, Azais. Ini Pak, kan tadi Bapak membahas tentang harta gono gini ya Pak, harta suami istri milik bersama. Ya. Nah, bagaimana kasusnya kalau suami istri ini telah bercerai, kan ada hak istri untuk menuntut haknya gitu dalam harta gono gini tersebut. Ya. Nah, bagaimana kalau suaminya ini Pak, apa namanya, mengklaim pada harta bersamanya itu harta miliknya gitu Pak, dan istrinya itu takut buat menuntut ke pengadilan tentang harta tersebut, itu bagaimana ya Pak? Gimana coba lagi, suaminya menuntut apa tadi, suaminya menuntut? Suaminya itu mengklaim bahwa harta bersamanya itu harta milik pribadinya gitu Pak. Oh, tapi iya. Istrinya itu mengaku bukan gitu. Mau menuntut. Iya, itu bagaimana Pak penyelesaiannya Pak? Ya berarti nanti majelis hakim akan membuktikan benar nggak itu harta yang diklaim oleh suaminya itu adalah harta milik suami. Akan dibuktikan. Mana buktinya kalau itu punya suami sendiri? Kalau ada buktinya ya berarti kalah itu. Tuntutan istri akan kalah. Jadi tidak bisa dibagikan karena bukan harta gono gini. Tapi kalau si suami tidak bisa membuktikan di depan majelis hakim bahwa ini bukan harta milik dia, kalau suami itu tidak bisa membuktikan
di depan majelis hakim kalau harta ini adalah harta milik dia, ya berarti nanti akan jadi harta gini, harta bersama. Ya tinggal nanti di pengadilan itu. Bisa nggak suaminya membuktikan? Ada bukti akurat dan dokumentasinya nggak? Kalau ada ya sudah, bisa. Klaim suami akan dimenangkan. Ya, kalau tidak bisa ya tidak bisa. Berarti jadi harta bersama yang harus dibagikan gitu. Itu ya Zais ya, tinggal pembuktiannya saja. Oh, iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Masih ada? Satu lagi lah. Yang perempuan kok ada yang nanya dari tadi. Vera Fadila, mana Vera? Iya, Pak. Saya, Ayo, Pak. ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Ya. Mustami saja ya. Oke, ya sudah kalau begitu. Saya kira cukup materi kita kan saya sudah katakan materi singkat, padat dan ringkas. Karena memang dalam Islam tidak ada aturan yang khusus mengatur tentang harta bersama atau harta dalam perkawinan. Harta itu banyakannya larinya ke fikih muamalah. Jadi kalau kalian mau masuk mata kuliah fikih muamalah pasti langsung ada muncul tuh al-amwal atau harta dalam Islam. Itu konsep harta yang biasa digunakan yang dibahas di dalam fikih klasik. Maka dari itu pembahasan harta bersama dalam perkawinan atau harta dalam perkawinan itu tidak banyak referensinya dalam fikih dan lebih banyak adanya pada hukum positif, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan kompilasi hukum Islam Impres Nomor 1 Tahun 90. Oke, baik. Dan seperti saya katakan tadi di awal, tidak ada tugas untuk materi pertemuan 5 kali ini karena kesalahan teknis. Kalau tadi HKIA saya sudah ralat, padahal saya sudah terlanjur men-share screen tugas 3. Karena salah ya saya batalkan. Jadi kalau kalian nanti lihat di channel YouTube-nya kelas HKIA, ada itu saya sempat tampilkan. Tapi karena gagal ya saya batalkan ya. Jadi itu nanti untuk minggu depan, pertemuan minggu depan, tugas 3. Oke, baik, dan sebelum saya akhiri mau saya cross check dulu ya kehadiran karena di sini yang masuk di YouTube di Zoom itu ada 31 mahasiswa. Yang isi itu baru 25. Coba saya mau cross check nih. Ini banyaknya gimana ini? Saya tanya nih, coba saya share ya. Kalau memang hari ini ada yang di sini tapi lupa absen, saya ingatkan. Coba ini. Nah, itu absennya masih yang lama, Pak. Ya. Kamu terlambat berarti masuknya, gimana sih? Ya udah ginilah, saya ulang ini. Saya tampilkan lagi. Absensi kehadiran tanggal 9 kelas B. Wah, pantesan ini enggak diisi. Nih, coba ini. Oke, ini. Saya kasih udah nih, munculkan. Dah, silakan. Coba ada Ranti, Ningtyas mana Ranti? Ranti mana Ranti? Hai, Pak. Oh, Ranti ada ya. Muhammad Azizul Manal, ada enggak Azizul Manal? Hadir, Pak. Oke, berikutnya Marwan Prasetya, ada? Hadir, Pak, hadir. Oke, ya, berikutnya Vera Fadilah. Ada? Hadir, Bapak. Oke, ya, berikutnya Azais. Hadir Pak. Oke. Muhammad Hendar Saptaji. Hendar, mana Hendar? Hadir, Pak, hadir. Oke, ya, berikutnya Rusita Auliasari. Mana Rusita? Rusita? Hadir. Oh ya, oke, bagus. Berikutnya Rusita, habis itu Ilham Maulana, ada Ilham? Hadir, Pak. Oke, baik. Berikutnya Dina Agenia Fariha. Dina mana? Hadir, Pak. Oke, ya. Berikutnya Kamalia Ihsani. Kamalia. Mana Kamalia? Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Berikutnya Aida Afifah Milatina. Aida? Hadir. Oke, baik. Berikutnya Sevia Putri. Sevia. Hadir, Pak. Oke, baik. Berikutnya
Siti Rahma Lailatul Fatba. Rahma mana? Rahma. Hadir, Pak. Oke, baik. Berikutnya Syabina Fitria. Ada, Pak. Mana Syabina? Ada. Saya. Berikutnya Ria Rifal Hajronal Kudsi. Rifal, ada Rifal. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Fuzi Ayu Fadila. Fuzi. Hadir, Pak. Nah, videonya mana? Oke, ya. Kamu di kereta ini ya? Mau kemana, Fuzi? Iya, Pak. Mau kemana? Mau ke Mau ke Rangkas, Pak. Rangkas, oke, ya. Elsa Aliza, Elsa. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ini Fuzi sama Elsa sama ya, bareng-bareng ya? Iya, Pak. Oke, ya. Berikutnya Imam Muzaki. Ada? Imam. Hadir Pak, ada. Oke, berikutnya Amalia Putri. Ada. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Berikutnya Jajang Khairul Iham. Jajang mana Jajang? Hadir, Pak. Oke, ya. Berikutnya Lisa Ningtyasari. Lisa, ada Lisa? Ada, Pak. Oke. Berikutnya Cikal Amelia. Cikal ada? Ada Cikal? Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Cikal. Hadir. Oh, Dedi Irwanto ada? Hadir, Pak. Oke, Dedi. Berikutnya Hadir. ya. Marsanda Sofi Nur Rahmah. Mana Marsanda? Hadir, Pak. Marsanda, oke. Berikutnya habis Marsanda tadi siapa itu? Sudah Marsanda. Febianti, Febi ada Febi. Hadir, Pak. Oke, ya. Berikutnya Dezan, udah tadi ya, Dezan Maulana sudah. Mansur Maturidi, Mansur ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Berikutnya Ahmad Haitami. Mana Ahmad Haitami? Ada? Sinyalnya itu, Pak. Ada, Pak. Mana videonya? Videonya mana? Nah, Saya, Pak. mana? Ya sudahlah. Oke, berikutnya Imtiaz Zahra. Imtiaz. Hadir, Pak. Oke. Siapa yang ada di Zoom meeting yang belum absen? Coba saya tanya. Saya Pak, Syahrul Pak. Syarul Hamdani. Coba diisi cepat, Syarul. Nggak ada Pak ininya Pak, linknya Pak. Siapa lagi? Masih kurang berapa? Pak di GCR-nya nggak ada link ya Pak? Enggak ada. Kamu nyari di GCR. Di sini loh di Oh di chat. di chat Zoom meeting. Oh ya Pak, maaf Pak. Enggak ada di GCR. Saya sengaja. Pantesan saya nyari nggak ada Pak. Enggak ada. Kalau kamu buka dari tadi pasti ada nih link Iya Pak. di chat roomnya. Ini saya tambahkan lagi. Oh, biar terisi. Satu lagi siapa itu? Tadi masih kurang satu kayaknya. 9 orang ini. Harusnya 31 kan ya. Satu lagi siapa yang belum nih? Yang belum siapa? Siapa? Salsa. Kenapa Salsa? Kenapa tidak bisa? Diam Mbak. Salsabila Lutfia katanya sinyalnya jelek, Pak. Ya dibantu ya, tolong supaya bisa dibantu. Salsa di mana rumahnya? Nanti bagikan ininya apa namanya? Akun emailnya dan passwordnya kasih ke teman yang mau bantu, kan begitu ya? Supaya bisa dibantu cara masuk dan absen. Itu solusinya. Ya Salsa ya, tolong dibagikan teman-temannya. Siapa yang mau bantu Salsa, dibantu. Oke ya, saya kira cukup ya. Dan nanti saya masih kasih rukhsah. Akan saya tutup absensinya pada jam 11.22. Sekarang 11.19. Nanti saya tutup jam 11.20. Ya 25 lah. 11.25 akan saya tutup. Masih ada waktu.
Baik, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu lagi di minggu depan pada materi ke-6. Materi pertemuan ke-6. Baik, dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.